Pagi itu, matahari baru saja memanjat ubun-ubun kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Di tengah riuh langkah-langkah lansia berjalan dan deru anak-anak bersepeda mini, lapangan Belampadang tampak damai, terutama di hari Sabtu dan Minggu. Rumput hijau yang terbentang dengan sejumlah penjual makanan siap saji yang berjejer di pinggir ruas jalan. Dari kejauhan, menara Masjid Raya Baitur Rahman menjulang dengan tenang. Tetapi, di bawah tanah yang dipijak itu, satu perselisihan diam-diam mengakar, menggugat ulang sejarah panjang Republik ini. Ya, Belampadang bukan sekedar lapangan, ia adalah ruang warisan. Lahan seluas lebih dari 9 hektar ini menyimpan jejak wakaf Sultan Aceh kepada Masjid Raya. Tanah yang semula digarap untuk pertanian dan kebun umat, kini menjadi sengketa antara pemerintah Aceh dan TNI Angkatan Darat. Persoalannya bukan cuma soal siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling berhak. Dan hal ini harus berdasarkan sejarah dan keadilan. Mari kita mundur sejenak. Jauh ke abad 17 ke masa ketika Kesultanan Aceh Darussalam berada di puncak kejayaannya. Sultan Iskandar Muda memerintah dengan tangan kuat, tapi juga dikenal dermawan. Salah satu bentuk kemurahan hatinya adalah mewakafkan tanah luas yang membentang dari Blangpunge ke Belampadang, termasuk area di pusat kota yang saat ini untuk kepentingan Masjid Raya Baitur Rahman. Wakaf itu tercatat dalam berbagai dokumen sejarah, di antaranya adalah karya monumental K.F.H. van Leyen, pejabat kolonial Belanda yang menulis buku The Vesting and Unterbrengen de Nederlands te Westkust van Sumatra. Di sana, ia mencatat bahwa tanah Belampadang sebagai milik wakaf, bukan bagian dari tanah pemerintah kolonial. Dalam peta Belanda tahun 1915 dan Karta Militer 1875, wilayah ini juga ditandai sebagai tanah omong sara, tanah umat yang dikelola masjid. Belampadang itu bagian dari tanah wakaf Sultan kepada Masjid Raya, kata seorang sejarawan dari Banda Aceh yang ikut mengkaji dokumen kolonial. Ia bukan tanah tak bertuan yang bisa diklaim siapa saja. Namun, sejarah lahan di Indonesia jarang berjalan lurus. Saat Belanda masuk ke Aceh pada abad ke-19, mereka tidak hanya menundukkan rakyat dengan senjata, tapi juga menyita tanah-tanah penting termasuk Belampadang yang kemudian dijadikan lapangan militer dan pusat komando tentara kolonial. Belanda kemudian membangun barak dan tempat latihan militer di atas tanah wakaf tersebut. Tapi mereka tak pernah mengubah status hukum lahannya. Artinya, tanah itu tetap terdaftar sebagai milik masjid, bukan tanah pemerintah Hindia Belanda. Ketika Belanda kalah dan Indonesia merdeka pada tahun 1945, tanah-tanah yang dikuasai kolonial semestinya dikembalikan kepada pemilik sah. Tapi tidak semua berjalan sesuai amanat sejarah. Beberapa kawasan seperti Belampadang justru berpindah tangan kepada Tentara Nasional Indonesia. Bergerak lurus, Kodam Iskandar Muda pertama kali memasang plang klaim atas Belampadang pasca tsunami 2004. Plang itu bertuliskan, tanah ini milik Kodam Iskandar Muda. Kini berubah dengan kata yang lebih lunak, tanah hak pakai TNI Angkatan Darat. Itu mengisyaratkan bahwa lapangan tersebut kini berada di bawah kendali militer. Klaim itu menurut Kodam berlandaskan hak pakai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini tanah negara, dan kami mendapat mandat untuk mengelolanya sebagai kepentingan pertahanan, ujar seorang perwira menengah Kodam Iskandar Muda yang enggan disebut namanya. Tetapi, pemerintah Aceh punya pandangan berbeda. Mereka menggugat klaim itu dengan dokumen sejarah, peta-peta kolonial, buku Van Leyen, hingga surat pengelolaan lama. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan telah menyurati Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025 lalu dan meminta agar tanah itu dikembalikan kepada umat melalui Nazir Masjid Raya Baitur Rahman. Ini bukan soal aset pemerintah atau militer, ini soal amanah Sultan Aceh. Kalau negara mengabaikan ini, bagaimana kita menjunjung sejarah? Kata salah seorang tokoh adat Aceh. Konflik semacam ini bukan baru sekali terjadi. Di berbagai daerah, tanah wakaf yang dahulu dirampas kolonial seringkali berakhir dikuasai institusi negara, dari kementerian negara hingga militer. Tetapi, Belampadang berbeda. Ia adalah simbol.
letaknya di pusat kota dan memiliki silsilah wakaf yang kuat, dan Belang Padang adalah bagian dari identitas Aceh. Saya kira kalau TNI tetap ngotot, ini bukan hanya soal tanah lagi, ini soal bagaimana negara memperlakukan sejarah dan keadilan, kata seorang akademisi dan pakar hukum wakaf dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. DPR Aceh sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah provinsi. Beberapa tokoh masyarakat pun bahkan menyarankan agar tanah itu segera disertifikatkan atas nama Nazir Wakaf. Kalau bisa kita selesaikan secara adat dan hukum syariah lebih baik, usul seorang ulama di Aceh. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan? Belang Padang hari ini memang terlihat tenang. Tapi, perdebatan tentang siapa yang punya hak atasnya menyimpan bara yang bisa meledak kapan saja. Pemerintah Aceh berpegang pada sejarah. TNI berpegang pada legitimasi negara. Tapi satu hal yang tak boleh dilupakan. Republik ini lahir dari pengorbanan para raja dan rakyatnya. Dan Sultan Aceh adalah bagian dari itu. Kalau Republik ini ingin meluruskan sejarahnya, mungkin langkah simbolik yang paling penting adalah mengembalikan Belang Padang kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Bukan sebagai kekalahan siapa-siapa, tapi sebagai bukti bahwa Indonesia tahu dan menghargai para pendirinya. Sebab tanah ini dulu bukan dirampas oleh tentara, tapi diikhlaskan oleh sultan atau raja. Bapak Presiden Prabowo yang terhormat, mungkin begitulah salah satu cara rakyat Aceh saat meluruskan makna Indonesia melalui kepemilikan kembali lapangan Belang Padang pasca perjanjian damai MOU Helsinki 15 Agustus 2005 silam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.